Baik semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Alessandro Christian Guning dengan NIM 25109113100034. Di sini saya ingin menjelaskan tentang anatomi tubuh dan juga beberapa dengan penyakit-penyakitnya. Baik, pertama di sini kita perlu tahu tentang anatomi dan sirkulasi darah pada jantung. Alurnya secara besar yaitu dari tubuh, jantung, paru-paru, lalu kembali lagi ke tubuh. Ini sekarang peredaran darah ini bisa kita sebut dengan sirkulasi. Sirkulasi ini ada dua jenis, yaitu sirkulasi pulmonal dan juga sistemik. Kita membahas dari yang sirkulasi pulmonal dulu. Baik, di sini ada gambar untuk anatomi jantungnya. Sirkulasi pulmonal sendiri itu di jantung bagian kanan atau atrium kanan dulu, terus ke ventricle kanan, kemudian ke paru-paru. Jadi keseluruhan, pertama-tama darah kotor atau darah yang kaya akan karbon dioksida, atau sebenarnya darah kotor itu darah yang kekurangan, yang tidak ada oksigen. Itu pertama-tama itu ada arteri dan vena atau selang yang membawa ke dalam atrium kanan. Atrium kanan itu bagian jantung. Lalu untuk selangnya ini ada dua jenis. Dari vena cava superior, yaitu yang membawa darah dari darah kotor dari tubuh bagian atas ke atrium kanan. Lalu ada vena cava inferior yang ini, yang nomor 1 dan 2, itu membawa darah bagian bawah ke atrium kanan. Setelah dari atrium kanan itu, darah itu tadi melewati katup tricuspid yang ini, yang nomor 3, katup tricuspid. Lalu gunanya katup itu untuk mencegah aliran balik darah ke atrium kanan. Jadi darah yang sudah masuk dari ke ventricle kanan ini nggak masuk lagi ke atrium kanan. Setelah di atrium kanan, darah ini ke ventricle kanan, lalu dibawa ke arteri pulmonalis yang ini, arteri pulmonalis. Lalu arteri pulmonalis ini membawanya ke paru-paru. Setelah itu kita masuk ke sirkulasi sistemik, yaitu dari jantung kiri ke seluruh tubuh. Setelah itu darah itu dibawa ke paru-paru, lalu datanglah darah bersih atau yang banyak dengan O2. Lalu darah O2 tadi dibawa ke melewati vena pulmonalis. Ya, vena pulmonalis itu selang atau vena yang darahnya itu kaya dengan oksigen, lalu masuk ke dalam atrium kiri, yang lalu ada setelah masuk ke atrium kiri, masuk ke melewati katup mitral, lalu masuk ke ventricle kiri. Setelah dari ventricle kiri itu dibawa ke aorta terlebih dahulu, yaitu selang, lalu ke seluruh tubuh. Setelah kita memahami tentang anatomi dan juga sirkulasinya secara singkat, lalu kita masuk ke patofisiologi gagal jantung kanan dan kiri. Yaitu gagal jantung itu ketika kondisi jantung tidak bisa memompa darah secara efektif untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Di sini ada dibagi lagi, yaitu gagal jantung kiri dan kanan. Yang pertama, gagal jantung kiri, yaitu kondisi ketika ventricle kiri tidak mampu memompa darah secara efektif ke seluruh tubuh. Lalu kita pertama-tama itu belajar fisiologi yang normalnya dulu atau sirkulasi sistemik. Itu pertama itu seperti yang saya jelaskan tadi, vena darah dibawa melalui vena pulmonalis yang kaya dari oksigen dari paru-paru dan ke seluruh tubuh. Lalu itu yang normalnya. Lalu yang secara gagal jantungnya atau yang penyakitnya, yaitu alurnya seperti ini. Ada ini. Pertama itu tekanan meningkat di atrium kiri dan pembuluh darah paru,
Kemudian ventrikel kiri tidak mampu memompa darah secara efektif. Yang hal tadi itu membuat darah itu jadinya menumpuk di paru-paru dengan tekanan kapiler paru meningkat dan cairan keluar dari pembuluh darah ke jaringan paru, edema paru. Lalu respon kompensasi tubuh yang terjadi secara sementara itu terjadi aktivasi sistem saraf simpatis, yaitu dengan denyut jantung meningkat, lalu aktivasi sistem RAAS atau renin, angiotensin, dan aldosteron, lalu retensi natrium dan air di ginjal, lalu akhirnya volume darah meningkat. Dampak lanjutannya itu beban kerja jadi semakin berat, pembesaran ventrikel kiri, kemudian dilatasi, fungsi pompa makin menurun, lalu terjadi kongesti paru kronik dan penurunan curah jantung. Lalu ada perubahan hemodinamik, yaitu tekanan dari atrium kiri meningkat, tekanan kapiler paru meningkat juga, curah jantung jadi menurun, tekanan sistemik awalnya normal akhirnya jadi menurun. Lalu ada tanda-tanda atau gejala yang dominan atau yang sering. Yang pertama itu ada sesak napas ketika saat beraktivitas, saat berbaring, atau serangan sesak di malam hari, ketika kita di malam hari tiba-tiba terasa sesak. Lalu ada batuk yang berbusa akibat cairan di paru-paru atau edema paru. Lalu mudah lelah karena jaringan di tubuh kita itu jadi kekurangan oksigen. Lalu takikardia dan palpitasi dan kongesti paru atau ronkisi basah terdengar pada pemeriksaan paru. Penyebab umumnya yang gagal jantung kiri itu seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, penyakit katup di mitral atau aorta, kardiomiopati, dan diabetes mellitus. Secara ringkas, gagal jantung kiri itu gangguan utama pada jantung, menyebabkan darah menumpuk di paru-paru. Jadi darah itu menumpuk di paru-paru, kemudian mengganggu pertukaran oksigen sehingga menimbulkan sesak napas dan gejala respirasi lainnya. Jika berlanjut akan terjadi penurunan curah jantung dan kegagalan organ. Lalu itu yang kita di jantung kiri, kemudian kita beralih ke jantung kanan. Yang fisiologi normalnya itu sirkulasi pulmonal yang saya jelaskan tadi, itu yang membawa darah pertama dari vena cava superior itu membawa darah yang miskin oksigen dan dibawa ke paru-paru. Yang patofisiologi gagal jantung kanan itu dengan step-stepnya itu vena cavanya itu membesar, lalu ventrikel kanan tidak mampu memompa darah secara efektif ke paru-paru. Akibatnya itu darah itu jadi menumpuk di sistem vena sistemik, yang di vena sini jadi darahnya menumpuk di situ, hingga itu menyebabkan tekanan vena jadi meningkat, cairan keluar ke jaringan, lalu organnya jadi membengkak atau kongesti sistemik. Lalu respon kompensasi tubuh atau upaya tubuh ketika terjadi ini, yang pertama itu ada aktivasi sistem saraf simpatis, yaitu dengan denyut jantung jadi meningkat, lalu aktivitas sistem RAS, renin, angiotensin, aldosteron, lalu retensi natrium dan air di ginjal, lalu jadinya volume darah menjadi meningkat. Dampak kelanjutannya itu beban kerja jantung kanan semakin berat, pembesaran ventrikel kanan, kemudian dilatasi, fungsi pompa makin menurun, terjadi koneksi sistemik kronik dan penurunan curah jantung. Lalu ada tanda-tanda atau gejala-gejala yang sering muncul, yaitu edema perifer atau bengkak pada kaki, pergelangan kaki hingga paha, hati membesar atau liver itu membesar dan nyeri akibat kongesti, penumpukan cairan di rongga perut, lalu ada penaikan berat badan, lalu ada juga kelelahan. Terus penyebab umum yang membuat gagal jantung di kanan itu gagal jantung kronik, gagal jantung di kiri atau penyakit paru kronik atau COPD, hipertensi pulmonal, penyakit katup, lalu ada penyakit juga jantung bawaan. Secara ringkas, gagal jantung kanan itu gangguan utama di sisi kanan jantung, di kanan jantung ini, sehingga terjadi ada gangguan terus membengkak, darah itu menumpuk di sistem vena sistemik, lalu terjadi pembengkakan tungkai, lalu jadi pembengkakan dan akhirnya itu membuat gagal jantung. Lalu kita setelah membahas itu, kita membahas tentang mekanisme yang membentuk jadi suara jantung.
Suara jantung normal itu timbul akibat getaran yang dihasilkan oleh penutupan katup jantung dan aliran darah dalam jantung. Bunyi pertama ketika jadi yang bunyi jantung itu sebenarnya ketika katup di dalam jantung itu, yang katup yang ini itu tuh membuka dan menutup. Jadi bunyi pertama itu bunyinya tuh loop. Nah, itu terjadi ketika pada awal sistol atau saat katup atrioventrikular itu menutup. Jadi ketika katup atrioventrikular di sini menutup, itulah bunyi loop, bunyi yang pertama. Nah, itu disebut dengan waktu awal sistol. Lalu bunyi kedua, bunyi pertama itu bisa juga disebut S1, lalu bunyi kedua itu S2, bunyinya itu dengan dup. Jadi yang pertama loop, dup. Yang kedua dup. Itu terjadi ketika awal diastol atau saat katup semilunar itu menutup. Katup semilunar yang ini menutup. Waktunya itu di akhir sistol dan awal diastol. Ini ada gambar-gambar katupnya seperti ini. Lalu ada juga bunyi jantung tambahan, yaitu S3 atau Galilop. Itu terjadi pada pengisian ventrikel cepat. Biasanya itu ketika ada bunyi jantung S3 ini atau bunyi jantung ketiga itu biasanya itu ada kelainan atau penyakit, atau biasanya disebut juga patologis. Penyebabnya itu volume darah meningkat, gagal jantung, dan regurgitasi katup. Lalu ada S4 atau Galop. Itu terjadi saat atrium berkontraksi dan mendorong darah ke ventrikel lewat lead, atau juga disebut dengan lead diastole. Penyebabnya itu hipertrofi ventrikel, hipertensi, hingga stenosis aorta. Lalu ada juga murmur atau suara tambahan, terjadi akibat aliran darah turbulen karena penyempitan stenosis atau kebocoran katup atau adanya kelainan struktural murmur. Dapat juga distolik, sistolik, diastolik, atau kontinu. Selanjutnya kita membahas kelainan jantung bawaan. Kelainan jantung bawaan yang secara umum, yang pertama ada di sini ada 4, ada VSD, ASD, PDA, dan tetralogi Fallot. Yang pertama kita membahas VSD atau ventricular septal defect. Lalu itu adalah lubang pada septum ventricle, sekat antara ventrikel kiri dan kanan itu ada terganggu. Itu aliran darah di kiri, ini ada gambarnya, aliran darah kiri ke kanan karena tekanan ventrikel kirinya jadi lebih tinggi. Akibatnya aliran darah ke paru itu meningkat, lalu risiko hipertensi pulmonal dan gagal jantung. Yang kemudian ada ASD, atrium septal defect, lubang pada septum atrium, yaitu sekat antara atrium kiri dan kanan. Aliran darahnya itu dari kiri ke kanan karena tekanan atrium ini kiri lebih tinggi. Akibatnya itu aliran darah ke paru jadi meningkat, enlargement atrium kanan atau aritmia. Lalu ada PDA yaitu persistent ductus arteriosus. Yang itu ductus arteriosus itu yang seharusnya menutup itu setelah lahir jadi tetap terbuka. Aliran darahnya itu dari aorta ke arteri pulmonalis, dari kiri ke kanan. Akibatnya itu aliran darah ke paru jadi meningkat, sesak, gagal jantung, hingga hipertensi pulmonal. Lalu ada tetralogi Fallot, yaitu kelainan jantung bawaan cyanotic dengan 4 komponen utama. Dari VSD, stenosis pulmonal, overriding aorta, hipertrofi ventrikel kanan. Akibatnya itu darah jadi miskin oksigen, lalu masuk ke sirkulasi sistemik dan cyanosis atau kebiruan. Ciri-ciri umum atau kelainan jantung bawaan itu ada mudah lelah, sesak napas, pertumbuhan terlambat, infeksi paru berlumpang, dan juga bunyi jantung abnormal atau juga murmur. Lalu kita masuk ke polarisasi dan depolarisasi jantung. Jadi polarisasi dan depolarisasi itu adalah karena di jantung itu memiliki muatan listrik. Polarisasi itu saat istirahat atau dalam sel negatif. Depolarisasi itu ketika Na+ masuk lalu jadi positif dan ada kontraksi, terjadinya kontraksi. Lalu ada repolarisasi ketika K+ keluar lalu jadi kembali negatif.
Itu secara garis besarnya. Di sini ada polarisasi ketika keadaan istirahat. Yang pertama itu konsentrasi K+ jadi lebih tinggi di dalam sel, lalu dipertahankan oleh pompa Na K+ dan ATP phase. Lalu ada depolarisasi, jadi terangsang tadinya, sehingga potensial membrannya itu jadi meningkat, lalu terjadilah potensial aksi atau impuls. Lalu ketika itu kita masuk ke repolarisasi lagi, repolarisasi, kanal K+ jadi terbuka, lalu K+ jadi loncat, dan hingga potensial aksinya jadi kembali turun. Lalu di sini kita menjelaskan penyebaran gelombang depolarisasi pada otot jantung. Yang pertama itu dari nodus SA atau sinotarium, atau sebagai pacemaker atau alat pacu jantung. Lalu setelah terangsang di nodus SA, kemudian penyebaran di atrium, impuls itu menyebar ke seluruh sistem melalui jalur dan menyebabkan kontraksi atrium. Lalu ada nodus AV atau atrioventrikular, yaitu impuls di AV node terjadi di ketika 0,1 detik untuk memberi waktu ventrikel terisi darah. Lalu ada berkas HRS. Setelah yang nodus AV lalu berkas HRS, impuls diteruskan dari AV ke berkas HS yang terbuat dari kerangka fibrosa. Lalu cabang berkas kanan dan kiri, impuls berjalan ke cabang kanan dan kiri yang menuju ventrikel kanan dan kiri. Lalu ada kemudian diteruskan ke serabut Purkinje, impuls menyebar cepat ke seluruh lekan ventrikel dari arteri ke aorta. Kontraksi ventrikel serempak kompleks QRS. Lalu ada urutan kontraksi jantungnya, ada itu atrium berkontraksi atau P-wave, lalu ventrikel berkontraksi QRS kompleks, lalu ventrikel relaksasi T-wave. Lalu kita masuk ke pembahasan deteksi depolarisasi dengan EKG. EKG itu adalah alat yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik jantung dari permukaan tubuh. Elektroda itu ditempatkan di kulit untuk mendeteksi perubahan potensial listrik yang terjadi akibat depolarisasi dan repolarisasi jantung. Prinsip kerjanya itu yang seperti saya jelaskan sebelumnya, ada depolarisasi dan repolarisasi jantung, menimbulkan perubahan potensial listrik yang dapat dideteksi permukaan kulit. Lalu karena depolarisasi dan repolarisasi itu menyebabkan listrik itu jadi bisa dibaca dengan alatnya itu. Lalu kita masuk ke komponen sistem EKG. Ada elektroda, yaitu alatnya itu ditempel pada kulit. Kabel untuk elektroda itu ditempel di kulit untuk mendeteksi potensial listrik. Lalu ada kabel penghubungnya dan ada mesin TRG. Mesinnya itu berfungsi untuk memperkuat sinyal, memanggilkan gelombang di layar, memunculkan gelombang itu di layar alat ini. Lalu ada gelombang EKG utama, di sini terbagi jadi P, QRS, T. Yang P itu ada ketika depolarisasi atrium, lalu ada QRS depolarisasi ventrikel, lalu ada T repolarisasi ventrikel PL. Ada QRS itu depolarisasi ventrikel, dan T itu repolarisasi ventrikel. Manfaatnya itu untuk membaca, dan manfaat dari EKG sendiri itu sebenarnya digunakan untuk membaca pergerakan jantung. Lalu di sini ada sandapan unipolar dan bipolar. Jadi EKG itu sebenarnya mengukur perbedaan potensial listrik jantung dari permukaan tubuh, yang artinya itu direkam bukan listrik absolut, tapi selisih dari tegangan antara titik-titik tertentu. Yang pertama ada sandapan bipolar, yang ini ada di sandapan bipolar itu
sebenarnya itu adalah sandapan yang mengukur beda potensial antara dua elektroda aktif. Jenis-jenisnya itu ada lead standar yang disebut juga dengan lead Eindhoven, yaitu dari lead 1 dari tangan kanan ke tangan kiri. Lead 1 yang ini dari tangan ke kiri. Lalu ada lead 2 dari tangan kanan ke kiri lagi, dan lead 3 dari tangan kanan ke kiri lagi. Lalu ada arah rekaman. Setiap lead itu punya arah tertentu. Jadi dia itu melihat jantung dari sudut yang berbeda. Lead 1 itu dari melihat dari kiri, lalu lead 2 itu melihat dari bawah kiri, lalu lead 3 itu melihat dari bawah. Di sini itu ada konsep hukum Eindhoven, yaitu lead 2 itu sama dengan lead 1 ditambah lead 3. Jadi ini menunjukkan bahwa ketiga lead ini saling berhubungan. Kalau ada sandapan unipolar yang ini, sandapan unipolar itu untuk mengukur potensial listrik pada satu elektroda aktif dibandingkan dengan elektroda referensi. Jenisnya itu ada AVR atau untuk melihat dari bahu kanan yang ini. Lalu AVL dari bahu kiri yang ini. Lalu AVF dari bawah kaki. Disebut augmented karena itu sinyalnya diperkuat. Itu tadi dari augmented lip leads. Lalu ada precordial leads yang di dada. V1 sampai V6 itu dipasang di dada. Fungsinya itu melihat jantung dari bidang horizontal, depan dan belakang. Posisi pentingnya itu di V1 sampai V2 di septum. Lalu V3 sampai V4 di bagian anterior depan, V5 sampai V6 lateral. Kemudian yang terakhir itu tentang interpretasi EKG normal dan juga tidak normal. Yang EKG normal itu dilakukan secara sistematik dengan melihat beberapa komponen utama, yaitu gelombang P. Gelombang P itu menunjukkan depolarisasi atrium dan harus muncul sebelum setiap kompleks QRS. Jadi P ini harus muncul sebelum QRS. Lalu interval PR menggambarkan waktu hantaran impuls dari atrium ke ventricle, dan normalnya itu berkisar antara 0,12 hingga 0,20 detik. Kompleks QRS ini menunjukkan depolarisasi ventricle dan memiliki durasi kurang dari 0,12 detik. Segmen ST normalnya datar atau isoelektrik, yang ST ini normalnya itu SKT itu normalnya itu datar. Sedangkan gelombang T itu menunjukkan repolarisasi ventricle dan biasanya itu searah dengan QRS. Jadi ini gambarnya seperti ini. Jika semua komponen yang saya sebutkan itu berada di dalam batas normal, maka EKG dapat dikatakan secara normal. Kemudian yang secara tidak normal itu, hasil yang tidak normal itu atau ketika kondisi penyakit atau kondisi patologi, yaitu pada aritmia seperti fibrilasi itu turun. Kemudian gelombang P itu tidak tampak jelas. Yang gelombang P itu yang ini tuh tidak tampaknya jelas. Kemudian dan iramanya itu menjadi tidak teratur. Yang gelombang itu jadi tidak teratur. Lalu takikardia ditandai dengan frekuensi jantung yang meningkat, sedangkan bradikardia itu menunjukkan frekuensi yang rendah. Lalu gangguan konduksi seperti AV block ditandai dengan pemanjangan interval PR. Pada infark miokard akut dapat ditemukan elevasi segmen ST, sedangkan depresi ST dapat menunjukkan iskemia. Selain itu, perubahan pada gelombang T seperti inversi atau peningkatan amplitudo dapat berkaitan dengan gangguan elektrolit atau iskemia. Dengan pola-pola itu bisa dikatakan EKG itu jadi
alat yang penting untuk mendeteksi penyakit jantung. Dari sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan.